Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Stivendra dari kelas 11 kelas 2. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia tentang laju reaksi. Sebelum saya melakukan praktikum, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu laju reaksi. Laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi per reaksi atau reaktan dan bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk setiap satuan waktu. Laju berkurangnya reaktan dan bertambahnya produk dinyatakan dalam satuan molar per second. Laju reaksi tidak bisa ditentukan secara teoritis, melainkan melalui percobaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan cepat lambatnya laju reaksi seperti luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi, katalis, dan suhu. Tujuan praktikum kimia kali ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi, katalis, dan suhu terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Praktikum pertama membutuhkan 2 buah gelas, air dingin, air panas, gunting, dan 2 buah adem sari. Praktikum kedua membutuhkan 2 buah gelas, air mineral, gunting, 1 buah jeskol yang telah dihaluskan, dan 1 buah jeskol yang masih utuh. Praktikum ketiga membutuhkan 2 buah botol air mineral, cuka, soda kue, 2 buah balon, dan sendok. Praktikum keempat membutuhkan cuka, pemutih pakaian, gelas takar, 3 buah aqua gelas, sendok, dan 3 buah paperclip. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum. Langkah kerja. Pertama, tuangkan air dingin dan air panas ke dalam masing-masing gelas sebanyak kurang lebih 100 ml. Kemudian, masukkan adem sari ke dalam masing-masing gelas secara bersamaan. Amati perubahan yang terjadi. Ternyata, adem sari yang dilarutkan dengan air panas lebih cepat larut dibandingkan dengan air dingin. Perbedaan suhu air antara adem sari yang dilarutkan dengan air panas dan air dingin mempengaruhi cepat lambatnya reaksi yang terjadi. Sehingga, suhu dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena, jika suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak dan tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga laju reaksi berjalan lebih cepat. Langkah kerja. Pertama, tuangkan air ke dalam masing-masing gelas sebanyak kurang lebih 100 ml. Kemudian, masukkan jeskul yang utuh dan yang telah dihaluskan secara bersamaan ke dalam masing-masing gelas.
Amati perubahan yang terjadi. Ternyata, J-school yang dihaluskan lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan J-school yang masih utuh. Perbedaan luas permukaan antara J-school yang dihaluskan dan J-school yang masih utuh saat dilarutkan ke dalam air mempengaruhi cepat lambatnya reaksi yang terjadi. Sehingga, luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena, semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga laju reaksi berjalan lebih cepat. Langkah kerja. Pertama, tuangkan cuka ke dalam masing-masing botol sebanyak kurang lebih 150 ml. Kemudian, masukkan 2 sendok makan soda kue ke dalam balon berwarna kuning dan 1 sendok makan soda kue ke dalam balon berwarna orange. Setelah itu, sambungkan balon ke mulut botol. Selanjutnya, tuangkan soda kue yang berada di dalam balon secara bersamaan ke dalam botol. Amati perubahan yang terjadi. Ternyata, balon yang berwarna kuning yang berisi 2 sendok soda kue memiliki ukuran yang lebih besar daripada balon yang berwarna orange yang berisi 1 sendok soda kue. Perbedaan jumlah soda kue yang dilarutkan dengan cuka dapat mempengaruhi reaksi pengembangan balon, sehingga konsentrasi dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Langkah kerja. Pertama, tuangkan 100 ml pemutih dan 100 ml cuka ke dalam gelas pertama. Lalu diaduk. Kemudian, tuangkan 100 ml pemutih ke dalam gelas kedua. Selanjutnya, tuangkan 100 ml cuka ke dalam gelas ketiga.
Setelah itu, masukkan paperclip ke dalam 3 gelas secara bersamaan. Amati perubahan yang terjadi. Ternyata, paperclip yang berada di dalam gelas pertama yang berisi pemutih dan cuka mengalami perubahan. Campuran antara cuka dan pemutih di gelas pertama bereaksi lebih cepat daripada 2 gelas lainnya. Dikarenakan di gelas pertama terdapat pemutih yang mengandung natrium hipoklorit dan cuka yang mengandung asam asetat. Hal inilah yang menyebabkan reaksi yang terjadi secara cepat pada gelas pertama. Dari 3 gelas percobaan tersebut, pemutih merupakan katalis dan cuka bersifat korosif. Sehingga, katalis dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena, katalis berperan sebagai zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Setelah melakukan praktikum, dapat kita ambil kesimpulan bahwa luas permukaan bidang sentuh, katalis, konsentrasi, dan suhu memiliki pengaruh terhadap laju reaksi. Karena semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka semakin cepat laju reaksi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksi. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Laju reaksi akan lebih cepat jika menggunakan katalis daripada tanpa menggunakan katalis. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.